Silakan Ibu Rifa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Calon penyelia halal UMK reguler SPPG batch ke-44. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Rifa Samutusa Ada sebagai moderator di pelatihan kali ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan dulu sedikit ya dari Ibu Rizkia profilnya. Ibu Rizkia Wida Pradini, beliau lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu ya, betul ya, dari UI tahun 2016. Dan beliau juga sekarang sebagai seorang analis pengawasan jasa halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu feel free, bebas untuk bertanya apapun nanti, dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya melalui via Zoom, via via layar. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka mic-nya, lalu raise hand, atau nanti boleh Ibu juga Bapak Ibu bisa di kolom chat kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa buka mic-nya ya, mikrofonnya. Baik, langsung saja Ibu Rizkia Wida Pradini, saya berikan waktu dan layar. Untuk di rundown 10.15 Ibu ya, tapi nanti kalau misalnya Ibu ingin memberikan closing statement dulu. Saya akan kasih waktu mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit. Oke, silakan Ibu, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Osep, terima kasih Bu Rifa atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati panitia penyelenggara dari Halal Institute, kemudian yang kami hormati juga para panitia, kemudian para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita bisa bertemu di ruang virtual Zoom pada pagi hari ini untuk pelatihan penyelia halal. Mudah-mudahan dalam pelatihan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi eh, halal Indonesia, bermanfaat bagi kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Perkenalkan Bapak Ibu, mungkin tadi juga sudah diperkenalkan oleh Ibu Rifa, saya Rizkia Wida Pradini, saya dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang memang Deputi ini membidangi terkait pembinaan penyelia halal. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait regulasi dan ruang lingkup terkait dengan jaminan produk halal. Hal ini menjadi pengetahuan dasar bagi Bapak Ibu, menjadi pemahaman dasar kenapa kita perlu menyelenggarakan, melaksanakan jaminan produk halal di Indonesia gitu. Jadi nanti seputar penyelenggaraan jaminan produk halal yang kami khususkan di sini terkait dengan pelaku usaha dan penyelia halal itu bagaimana hukumnya, bagaimana dasar-dasar hukumnya, regulasinya seperti apa. Izin saya share screen ya, Bu Rifa. Ya, sudah terlihat untuk share screen-nya. Sudah terlihat Ibu ya. Ah, Oke. ya baik. Ya, jadi memang sama-sama kita mempelajari terkait dengan regulasi dan ruang lingkup jaminan produk halal, di mana ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu nanti dalam menjadi penyelia halal atau mengajukan sertifikasi halal. Kenapa kita perlu memahami terkait regulasi-regulasi terkait jaminan produk halal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu penyelia halal yang mendasari dari penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi undang-undang ini merupakan sebuah tonggak pertama gitu ya, menjadi salah satu dasar yang memperkuat kenapa kita harus melaksanakan jaminan produk halal. Jadi jelas kita bekerja sudah dilindungi undang-undang
ini cukup kuat karena ini bentuknya undang-undang. Kita bekerja dilindungi negara dan berdasarkan hukum di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian dalam perjalanannya terdapat beberapa tambahan, terdapat perubahan. Yang perubahan pertama itu di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ini juga tentang cipta kerja, di mana ada istilah self declare, pernyataan halal oleh pelaku usaha. Nah, di sini adalah salah satu dasar sertifikat halal bisa menggunakan self declare. Kemudian terdapat undang-undang terbaru ini tahun 2023 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, ini tentang perubahan dari PP tadi, PP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Pada undang-undang ini adalah terkait dengan masa berlaku sertifikat halal. Eh, yang mana kita bisa mengatakan bahwa sertifikat halal sudah tidak ada masa berlakunya gitu ya, karena tidak ada masa berlaku sampai dengan gitu, jadi hanya ada masa terbitnya saja. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, di bawah undang-undang kita mengenal dengan peraturan pemerintah, peraturan-peraturan teknis di bawah undang-undang. Di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 itu tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di PP 42 tahun 2024 ini lebih detail Bapak Ibu, lebih detail bagaimana cara pengajuan sertifikat halal, bagaimana tugas-tugas dari penyelia halal, bagaimana nanti kalau ada sanksinya, bagaimana kalau ada pelanggarannya. Nah, di sini diatur lebih jelas. Jadi Bapak Ibu penyelia halal, silahkan mengacu juga ke Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Itu lebih teknis, lebih detail, lebih mudah untuk diimplementasikan, dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian di bawah peraturan pemerintah kita mengatur juga terkait peraturan-peraturan teknis gitu. Yang pertama terkait dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal di Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022. Jadi pelatihan Bapak Ibu ini, pelatihan penyelia halal ini sudah ada peraturannya di PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2021. Nah, ini terkait dengan jabatan Bapak Ibu selaku penyelia halal. Bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh penyelia halal ini diatur di Keputusan Menaker Nomor 21 Tahun 2021. Nah, kemudian kita juga mengatur terkait dengan jenis atau produk-produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Ini ada di KMA Nomor 944 Tahun 2024. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ sebelum mengajukan sertifikat halal, apakah produk saya ini wajib bersertifikat halal, kemudian apakah bahan-bahan yang saya miliki ini terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, ini bisa dilihat di KMA nomor 944 tahun 2024. Kemudian ada KMA 1360 tahun 2021, itu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau kita sebut dengan positive list. Jadi seperti bahan-bahan segar. Nah, ini masuk di KMA 1360 tahun 2021. Di situ terdapat bahan-bahan apa saja yang tidak perlu diajukan sertifikat halalnya. Kemudian kita mengenal juga peraturan atau keputusan kepala badan. Karena BPJPH merupakan suatu badan, jadi selain keputusan atau peraturan menteri, ke peraturan pemerintah, kita juga mengacu kepada peraturan badan. Yang pertama, peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi tata kerja BPJPH. Karena sebelumnya BPJPH ini di bawah Kementerian Agama dan kemudian tahun 2024 ini menjadi berpisah dengan Kementerian Agama dan menjadi badan tersendiri, maka kita mengenal peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2024 itu tentang struktur organisasi BPJPH. Nah, kemudian peraturan yang terbaru ada peraturan nomor 2 tahun 2026 ini tentang sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal. Apabila pelaku usaha atau LPH itu melakukan pelanggaran, maka terkena sanksi yang diatur di peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026.
Kemudian yang terbaru lagi perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 itu bagaimana cara pencantuman keterangan tidak halal. Gitu. Selain pencantuman sertifikat halal, juga ada cara mencantumkan keterangan tidak halal. Kemudian ada keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 ini terkait dengan kriteria SCPH. Gitu. Jadi nanti setelah ini mungkin di materi selanjutnya ini akan lebih detail membahas tentang Kepkaban nomor 20 tahun 2023 tentang SCPH. Kemudian ada juga keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan. Ada juga keputusan Kepala BPJPH 145 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah mendapatkan sertifikat halal, ini harus mengacu kepada keputusan BPJPH nomor 145 tahun 2022. Bagaimana mencantumkan logo halal yang benar? Bagaimana warnanya yang benar seperti apa? Tulisannya yang benar seperti apa? Bagaimana caranya mencantumkan logo halal, label halal pada produk Bapak Ibu apabila sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ada keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Ini terkait dengan self declare tadi, pernyataan halal dari pelaku usaha. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan regulasi jaminan produk halal, kemudian bagaimana alur sertifikasi halal, kemudian persyaratan sertifikasi halal apa saja, dan tugas tanggung jawab dari penyelia halal maupun pelaku usaha. Jadi dasarnya penyelenggaraan jaminan produk halal ini di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Pasal 4 tahun 2014 ini terbit undang-undang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk-produk impor, produk-produk yang ada di pasaran, yang diperdagangkan, ini wajib bersertifikat halal gitu. Nah, kalau misalnya produk sendiri yang untuk konsumsi sendiri itu tidak diwajibkan karena tidak masuk ke dalam undang-undang. Jadi yang masuk produk dari luar negeri, yang beredar di masyarakat, yang diperjualbelikan itu wajib bersertifikat halal. Kemudian 2017 di bawah Kementerian Agama, BPJPH didirikan oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Maka dibentuk tahun 2017. Tahun 2024, BPJPH yang sebelumnya di bawah Kementerian Agama menjadi langsung di bawah Bapak Presiden. Jadi wewenangnya lebih luas, ruang lingkupnya juga lebih diperluas lagi, jaminan produk halal lebih luas lagi wewenang dan kewajibannya, sehingga BPJPH menjadi lebih besar gitu ya pada tahun 2024 ini menjadi badan sendiri gitu, setingkat menteri di bawah Presiden. Kenapa kita perlu jaminan produk halal? Jadi jaminan produk halal ini memberikan kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya itu dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi masyarakat ini tidak lagi ragu-ragu dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan gitu ya produk-produk di Indonesia karena sudah ada sertifikat halalnya, sudah diperiksa, sudah diaudit oleh auditor, oleh diverifikasi pendamping, sudah pasti hukumnya bahwa produk ini halal. Sehingga negara memberikan keamanan bagi masyarakatnya, negara memberikan keselamatan, kepastian, ketersediaan jadi produk halal bagi masyarakat Muslim. Nah, selain itu juga halal ini memberikan nilai tambah, memberikan nilai tambah daya saing bagi pelaku usaha. Gitu. Jadi produk-produk halal bisa lebih bersaing, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, karena sudah ada sertifikat halalnya. Nah, bagaimana gitu ya dengan saudara-saudara kita, karena Indonesia itu tidak hanya Muslim, ada saudara-saudara kita yang non-Muslim, bagaimana apakah tidak boleh beredar gitu ya di Indonesia? Apakah kalau misalnya beredar nanti dikenakan sanksi gitu? Nah, kita memberikan salah satu alternatif apabila produk yang non halal itu diberikan keterangan tidak halal dan secara jelas. Diberikan misalnya, maaf, ada produk mengandung babi. Nah, itu dicantumkan di situ. Produk itu mengandung babi.
Atau misalnya produk ini mengandung alkohol gitu. Dicantumkan di produk itu non halal gitu. Nah, ketentuannya ada di tadi ada di Perban nomor 3 tahun 2026 itu bagaimana cara-cara mencantumkan keterangan tidak halal. Apa saja kriteria-kriteria apa saja yang termasuk kepada produk-produk non halal seperti itu. Jadi boleh diperdagangkan di Indonesia, diperjualbelikan di Indonesia, tapi tetap dicantumkan keterangan tidak halal. Jadi kalau misalnya halal, punya sertifikat halal, kalau tidak halal, diberikan keterangan tidak halal. Sehingga masyarakat muslim maupun non-muslim sama-sama nyaman, sama-sama pasti gitu ya, sama-sama yakin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk halal. Nah, BPJPH ini tidak sendiri Bapak Ibu dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Banyak aktor yang terlibat dalam sertifikasi halal. Yang pertama Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa. Komisi Fatwa MUI ini nanti yang melaksanakan sidang. Sidang apakah produk Bapak Ibu ini sesuai dengan syariat. Apakah memang eh, produk Bapak Ibu ini bisa ditetapkan kehalalannya itu tetap kita mengacu kepada fatwa MUI. Kemudian ada lembaga CPH, ada lembaga pemeriksa halal, ada lembaga pendamping proses produk halal. Lembaga tersebut adalah nanti lembaga-lembaga yang menaungi auditor dan menaungi pendamping proses produk halal. Gitu. Jadi lembaga-lembaga ini yang nanti akan memeriksa produk Bapak Ibu. Kemudian ada lembaga pelaksana pelatihan JPH, ini seperti yang saat ini sedang dilakukan, bisa pelatihan penyelia halal, pelatihan auditor halal, kemudian pelatihan juru sembeli halal, SDM syariah. Nah, ini dilakukan oleh lembaga pelaksana pelatihan. Ada juga lembaga halal luar negeri. Nah, lembaga halal luar negeri ini nanti yang bertugas untuk memeriksa produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Jadi sebelum masuk ke Indonesia sudah punya sertifikat halal. Selain juga dari registrasi di Indonesia, bisa juga oleh lembaga halal luar negeri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga SDM JPH. Ini adalah orang-orang yang langsung terkait dengan proses sertifikat halal. Yang pertama auditor halal dan pendamping proses produk halal. Kedua aktor ini yang langsung memeriksa ke pelaku usaha, yang langsung datang ke pelaku usaha. Kemudian ada penyelia halal, profesi yang saat ini Bapak Ibu sedang ikuti gitu ya, penyelia halal ini nanti yang bertanggung jawab atas komitmen kehalalan dari pelaku usaha. Kemudian ada juru sembelih halal, ini adalah orang yang menyembelih secara syariat dan berkompeten di tempat pemotongan hewan, rumah potong unggas. Nah, ini ada juru sembelih halal. Kemudian ada SDM bidang syariah, ini adalah profesi yang ada di lembaga pemeriksa halal. SDM bidang syariah ini nanti yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan syariah sebelum nanti disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, ini ada beberapa update terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk waktu pengajuan sertifikat halal reguler ini 21 hari kerja. Jadi Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu submit mengumpulkan dokumen di website kami di Si Halal, ini 21 hari kerja sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini dengan catatan tidak ada perbaikan, tidak ada revisi-revisi apabila lancar gitu ya, itu 21 hari kerja. Kalau untuk self declare atau pernyataan mandiri itu 12 hari kerja. Itu lebih cepat karena bahan-bahannya juga lebih mudah dan produknya tidak terlalu banyak. Kemudian ada pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. Jadi selain Komisi Fatwa MUI, pemerintah juga membentuk Komite Fatwa Produk Halal. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan sidang ketetapan produk halal Bapak Ibu. Kemudian ada MUI, di sini tidak hanya MUI pusat, ada juga MUI provinsi, kabupaten kota, atau di Aceh ada Majelis Permusyawaratan Aceh. Nah, MUI ini diperbanyak gitu ya, tidak hanya di pusat saja gitu ya yang melakukan sidang, bisa juga di kabupaten kota apabila
Bapak Ibu di sekitar domisilinya punya atau dekat dengan MUI gitu ya. Bisa juga jadi mempercepat proses sidang dari Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan masa berlaku sertifikat halal. Jadi sertifikat halal ini berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Nah, seperti yang saya bilang bahwa tidak ada lagi masa berlaku dari sertifikat halal ini gitu. Tapi dengan catatan tidak ada perubahan komposisi bahan, tidak ada penambahan bahan apapun, tidak ada perubahan menu apapun, atau misalnya tidak ada perubahan proses apapun. Misalnya tiba-tiba ditambahkan proses pendinginan gitu ya. Nah, itu berarti sudah berubah gitu ya. Harus pengajuan ulang atau pembaharuan ulang sertifikat halalnya. Jadi prosesnya tidak berubah, bahannya, menunya tidak ada perubahan, maka sertifikat halal Bapak Ibu tetap berlaku. Nah, kemudian di PP 42 tahun 2024 ini ada beberapa update, beberapa pembaharuan terkait jaminan produk halal. Yang pertama terkait dengan implementasi pemeriksaan sistem jaminan produk halal. Nah, jadi karena tadi terkait dengan masa berlaku sertifikat halal, maka BPJPH menetapkan eh, implementasi pemeriksaan sistem jaminan produk halal selama 4 tahun sekali. Nah, untuk pelaku usaha mikro dan kecil ini nanti kita lihat berbasis atau berdasarkan risiko. Nah, kalau misalnya untuk pelaku usaha menengah dan besar, ini diwajibkan seluruhnya untuk melakukan implementasi pemeriksaan sistem jaminan produk halal. Kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, ini ada tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu, ada di PP 42 tahun 2024. Kemudian ada pemberian kemudahan persyaratan penyelia halal. Jadi untuk yang penyelia halal self declare, khusus self declare itu tidak perlu pelatihan dan uji kompetensi. Tapi kalau yang penyelia halal reguler itu wajib untuk pelatihan dan atau uji kompetensi. Kemudian pengaturan mengenai mekanisme pembaruan sertifikat halal. Nah, ini bagaimana nanti caranya untuk pembaruan sertifikat halal karena tadi sudah tidak ada masa berlaku dari sertifikat halal. Nah, kemudian yang kelima ini penguatan pengaturan mengenai sanksi administratif kepada pelaku usaha, LPH, LP3H apabila ditemukan pelanggaran jaminan produk halal. Jadi nanti di PP 42 ini apabila ada pelanggaran yang ditemukan oleh teman-teman pengawas atau ada aduan dari masyarakat terkait pelanggaran jaminan produk halal, maka di sini ada sanksi-sanksi yang dapat dikenakan ke pelaku usaha. Nah, ini adalah produk-produk apa saja yang bisa dan terkena kewajiban dari sertifikat halal. Yang pertama, produk ini terbagi ada dua, ada barang dan jasa. Untuk barang ini ada makanan, minuman, obat, dan kosmetik, kemudian produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik. Ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kemudian ada barang gunaan. Nah, ini hanya yang berasal dan atau mengandung unsur hewani. Itu yang terkena kewajiban sertifikat halal. Jadi barang gunaan ini contohnya misalnya sepatu gitu ya, sepatu yang dari bahannya kulit hewan. Ya, ini terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau misalnya barang gunaan ini tidak ada unsur hewaninya, misalnya seperti lemari gitu ya, ingin mensertifikasi halal lemari, nah itu tidak terkena kewajiban sertifikat halal meskipun digunakan oleh masyarakat. Jadi yang hanya mengandung unsur hewani. Kemudian ada jasa. Di sini ada jasa penyembelihan, jasa pengolahan gitu, jasa pengolahan, jasa penyimpanan. Nah, mungkin jasa penyembelihan ini seperti rumah potong hewan, rumah potong unggas. Nah, itu terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian di sini jasa pengolahan, pengolahan makanan gitu ya, seperti restoran atau misalnya seperti catering. Nah, ini kan dia mengolah makanan, minuman. Nah, ini bisa terkena kewajiban sertifikat halal. Ada jasa penyimpanan atau pengemasan di sini seperti gudang cold storage gitu ya, penyimpanan bahan makanan. Nah, itu bisa terkena kewajiban sertifikat halal. Ada jasa pendistribusian, jasa-jasa logistik yang mengantar makanan itu juga terkena kewajiban sertifikat halal.
ada jasa penjualan dan penyajian. Nah, ini seperti contohnya kita sudah banyak supermarket yang sudah bersertifikat halal. Nah, ini termasuk juga jasa penjualan dan jasa penyajian. Mereka menjual makanan, mereka menyajikan makanan, maka mereka juga terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, kemudian kita masuk ke alur dan persyaratan sertifikasi halal. Kita mengenal dua, Bapak Ibu, ada eh, skema reguler dan skema self-declare. Yang reguler ini diperiksa nanti atau diuji kehalalan produknya oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dan apa saja produk yang masuk ke dalam skema reguler ini, seluruh barang dan jasa pada slide sebelumnya itu bisa masuk ke dalam skema reguler. Nah, kemudian siapa yang bisa memeriksa apa namanya pengajuan reguler gitu ya? Ini bisa diperiksa oleh auditor halal pada LPH. Nanti para auditor akan datang ke lokasi usaha Bapak Ibu, memeriksa seluruhnya bahan, proses, menunya, kemudian dokumen-dokumennya itu nanti diperiksa oleh auditor halal. Kemudian bisa ditetapkan, setelah diperiksa kemudian ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal dengan durasi 21 hari kerja. Dan untuk yang reguler ini ada biayanya. Tapi biayanya juga sudah diatur oleh keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2024. Jadi tidak ada biaya-biaya yang hingga melebihi gitu ya, melebihi dari keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2024. Itu bisa mengacu ke situ. Apabila dikenakan biaya lebih besar dari regulasi, Bapak Ibu bisa melapor ke BPJPH. Kenapa produk saya diberikan harga tinggi, gitu ya? Itu bisa melapor. Nah, kemudian selain reguler, kita mengenal juga self-declare. Self-declare ini pernyataan halal pelaku usaha. Jadi, ini hanya berdasarkan pernyataan pelaku usaha UMK, mikro dan kecil ya. Dan kategorinya, produk-produknya ini hanya makanan dan minuman. Sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Dilihat di situ, apakah produk Bapak Ibu ini masuk di 146 tahun 2025? Kalau masuk, berarti bisa masuk ke skema safety care. Kemudian nanti diperiksa juga oleh pendamping PPH, pendamping proses produk halal itu diverifikasi sama dokumennya, bahannya, menunya, prosesnya itu oleh pendamping PPH. Kemudian disidangkan oleh Komite Fatwa Produk Halal dan durasinya lebih cepat 12 hari kerja karena kategorinya lebih sederhana. Dan kemudian untuk self declare ini bisa mengikuti program Sehati, sertifikat halal gratis. Jadi 0 rupiah apabila Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikat halal, ini program dari BPJPH, sertifikat halal gratis itu setiap tahunnya masih ada. Bisa juga dengan fasilitasi, misalnya Bapak Ibu difasilitasi oleh perbankan atau oleh dinas. Nah, itu juga bisa difasilitasi. Atau misalnya Bapak Ibu mau mandiri produknya masuk ke 146 tahun 2025, kemudian produknya sederhana, ingin mengajukan self declare mandiri tanpa mengikuti fasilitasi atau program BPJPH karena kuotanya terbatas, bisa membayar 230.000. Nah, itu sudah ditetapkan harganya hanya 230.000, tidak ada tambahan lain. Begitu. Nah, ini cara mengidentifikasi apakah produk saya masuknya self declare atau reguler. Kita lihat dulu yang pertama, NIB. Bapak Ibu harus memiliki NIB. Apakah NIB-nya ini mikro kecil atau menengah besar? Nah, itu kita lihat dulu. Kalau mikro kecil, ini masuk ke self declare. Kalau misalnya bukan mikro kecil, itu sudah otomatis langsung masuk ke reguler. Kemudian dilihat juga usahanya seperti apa. Apakah usahanya menggunakan mesin otomatis atau misalnya hanya manual saja menggunakan alat-alat yang sederhana, itu sudah bisa masuk kriteria self declare. Tapi kalau misalnya menggunakan alat-alat yang apa yang otomatis gitu ya atau pabrikan gitu, itu masuk ke skema reguler. Kemudian produknya dilihat. Produknya masuk ke 146
tahun 2025 atau tidak gitu ya. Masuk ke jenis-jenis yang di 146 atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak masuk, maka masuk ke kriteria reguler dan itu bisa dilihat di KMA 944 tahun 2024. Nah, kemudian untuk self declare ini juga dibatasi untuk satu jenis produk hanya 10 varian. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya produk apa keripik gitu ya. Ada keripik singkong balado, kemudian ada keripik pisang gitu ya. Itu sampai 10 dibatasi. Sampai 10 varian saja gitu. Tapi kalau misalnya untuk reguler itu bisa lebih dari 10, 100, 1000 atau 10.000 produk gitu. Itu bisa masuk kriteria reguler gitu ya. Misalkan kan banyak gitu ya variannya, ada varian donat, misalnya kue-kue basah, nah itu sampai 100 itu masuk ke kriteria reguler. Nah, kemudian untuk safety declare ini juga dibatasi hanya satu pabrik dan satu outlet, tidak ada cabang. Jadi kalau misalnya eh, Bapak Ibu punya cabang gitu ya, punya outlet-outlet lebih dari satu, nah itu sudah pasti masuk ke kriteria reguler. Nah, kemudian bahan-bahannya juga diperhatikan untuk safety declare ini bahan-bahannya sudah punya sertifikat halal semuanya atau misalnya sudah termasuk ke dalam bahan positive list, bahan-bahan segar, bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, itu bisa masuk ke safety declare dan bahan-bahannya sudah ada di database si halal kami. Itu sudah termasuk di database kami. Nah, itu masuk ke safety declare. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata bahannya belum bersertifikat halal, nah itu diajukan melalui skema reguler gitu. Nah, bisa juga bahan-bahannya di luar dari database kami. Nah, itu nanti dimasukkan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan kehalalan dari bahan-bahan dari produk Bapak Ibu. Dan untuk pengajuan self declare maupun reguler ini berbasis elektronik, ini berbasis online, semuanya online, tidak perlu datang ke BPJPH. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha membuat akun di ptsp.halal.go.id. Masuk ke akun itu, membuat akun, mengisi dokumennya di situ, dan kemudian nanti mendaftar dan terbit sertifikat halalnya juga di situ. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, alur sertifikat halal reguler. Jadi Bapak Ibu mendaftar di ptsp.halal.go.id, kemudian diverifikasi dokumennya oleh BPJPH. Apabila misalnya tidak lengkap atau ada kurang gitu ya dalam upload, misalnya kurang bahannya atau misalnya tidak ada alur proses, nah itu nanti diberikan catatan oleh teman-teman di BPJPH. Kemudian dilengkapi lagi dokumennya, kemudian disubmit kembali. Apabila sudah sesuai oleh BPJPH, sudah lengkap, kemudian akan dikirim ke LPH. LPH nanti menghitung biayanya berapa, kemudian ditetapkan biayanya di situ, terbit invoice dari BPJPH, kemudian Bapak Ibu membayar buktinya dan diupload di si halal di website apa di akun Bapak Ibu. Nah, apabila sudah dibayar, nanti diverifikasi kembali oleh BPJPH. Barulah terbit STTD, surat tanda terima dokumen, dan LPH nanti langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bayar dulu, baru kemudian LPH nanti turun melalui auditornya itu mengaudit. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan auditornya sudah turun, auditor nanti melapor ke LPH dan dilaporkan diteruskan ke MUI atau misalnya Komite Fatwa untuk dilakukan sidang ketetapan halal. Nah, setelah itu BPJPH melakukan penerbitan sertifikat halal berdasarkan keputusan dari sidang MUI. Dan Bapak Ibu tinggal mengunduh saja sertifikat halal di akun Bapak Ibu. Gitu. Tinggal mengunduh saja sertifikatnya, logo halalnya tinggal diunduh saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah terkait dengan alur self declare. Ini lebih singkat gitu ya. Jadi pelaku usaha ini membuat akun di ptsp.halal.id sama. Kemudian pendamping proses produk halal nanti melakukan verifikasi dan validasi dari isian
eh, yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian nanti BPJPH melakukan verifikasi dan validasi hasil dari kunjungan pendamping proses produk halal. Dari P3H ini nanti diperiksa kembali oleh BPJPH. Kalau sudah sesuai, maka dikirimkan ke Komite Fatwa Produk Halal untuk dilakukan sidang. Nah, setelah dilakukan sidang, sudah keluar ketetapan halalnya, baru BPJPH bisa menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha hanya tinggal mengunduh saja sertifikat halal di akun Bapak Ibu. Nah, ini untuk syarat-syarat sertifikat halal. Yang pertama, permohonan sertifikat halal itu sudah ada di sistem. Jadi Bapak Ibu mengisi saja eh, apa namanya kebutuhan untuk permohonan itu apa saja, nanti sudah tergenerate langsung di sistem. Kemudian yang perlu disiapkan adalah NIB. Jadi Bapak Ibu harus memiliki NIB dulu. Nah, nanti di si halal itu NIB Bapak Ibu dimasukkan nomornya sehingga kita sudah terotomasi sudah muncul langsung NIB-nya gitu. Nah, kemudian dokumen-dokumen penyelia halal. Di sini ada SK penetapan penyelia halal, ada KTP dan daftar riwayat hidup. Nah, ini disiapkan oleh Bapak Ibu SK bahwa yang menunjukkan misalnya saya gitu ya, Rizkia Winda selaku penyelia halal di PT ABC gitu ya, misalnya. Nah, itu disiapkan. Kemudian KTP, CV, dan untuk yang reguler ini menyiapkan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Kemudian disiapkan juga daftar produknya, bahan-bahannya yang digunakan apa saja itu disiapkan. Misalnya di SPPG gitu ya bisa membuat ayam bakar. Nah, ayam bakar ini bahan-bahannya apa saja? Ayamnya dari mana? Kecap yang digunakan mereknya apa? Kemudian margarinnya gitu ya, menggunakan merek apa. Nah, kemudian bahan-bahan segar seperti bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, itu semua disiapkan daftar-daftar bahannya gitu. Nama menunya juga misalnya ayam bakar, kemudian ada ikan goreng atau sayur sop gitu ya. Nah, itu semua menunya disiapkan, bahan-bahannya disiapkan. Kemudian proses pengolahan produknya seperti apa, dibuat diagram alirnya. Misalnya bahan datang, kemudian dilakukan pencucian, dilakukan pembersihan, kemudian penyimpanan, kemudian pengolahan, pengemasan gitu ya, ditaruh di mana, di gudang mana gitu ya. Nah, kemudian didistribusikannya di mana gitu, itu disiapkan berupa diagram alir atau layoutnya seperti apa. Nah, pengisian-pengisian ini nanti tergenerate langsung menjadi manual sistem jaminan produk halal Bapak Ibu, tuh, usaha Bapak Ibu. Nah, khusus untuk self declare ini ada surat pernyataan self declare terkait kehalalan produk dan bahan dalam proses produk halal. Ini ada surat pernyataan tersendiri khusus untuk skema self declare. Kemudian kita masuk ke penyelia halal. Di sini yang menyatakan bahwa penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ada juga di PP 42 Tahun 2024. Jadi penyelia halal ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya. Jadi profesi Bapak Ibu ini cukup kuat gitu ya di Indonesia gitu bahwa memang Bapak Ibu adalah bertanggung jawab terhadap seluruh proses produk halal. Dan pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal ini wajib memiliki penyelia halal. Jadi wajib ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak punya penyelia halal, maka yang pertama pasti ditolak pengajuannya. Atau misalnya ada di saat sudah punya sertifikat halal, kemudian penyelia halalnya mengundurkan diri bahwa maka pelaku usaha ini bisa dikenakan sanksi, sanksi administratifnya seperti apa. Gitu. Jadi makanya di sini dituliskan wajib harus punya baik dari pengajuan maupun dalam seluruh proses perjalanan produksinya itu memiliki penyelia halal. Dan penyelia halal ini harus yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki wawasan terkait dengan syariat tentang kehalalan. Beragama Islam nanti dibuktikan dengan KTP, kemudian punya wawasan luas itu dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi. Jadi
apabila Bapak Ibu pelaku usaha ini ingin mengajukan sertifikat halal, yang pertama yang disiapkan adalah salinan KTP. Salinan KTP bagi penyelia halal yang memiliki domisili di Indonesia. Nah, kalau misalnya penyelia halalnya di luar negeri, maka disiapkan paspornya atau kartu identitasnya atau izin tinggalnya itu disiapkan. Gitu, misalnya penyelia halalnya di Malaysia gitu ya. Kita mau masuk nih barang ke Indonesia gitu kan, produksinya di Malaysia. Nah, tidak ada KTP-nya karena penyelia halalnya di Malaysia gitu. Maka disiapkan kartu identitas lainnya yang menunjukkan bahwa penyelia halal di Malaysia ini adalah Islam, Muslim. Gitu. Kemudian disiapkan daftar riwayat hidup penyelianya dan salinan sertifikat pelatihan penyelia halal. Gitu. Salinan pelatihannya saat ini kan sedang ada pelatihan penyelia halalnya. Nanti kalau sudah lulus, ini nanti sertifikatnya dilampirkan saat pengajuan sertifikat halal. Dan salinan keputusan penetapan penyelia halal. Jadi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini adalah penyelia halal di perusahaan atau di SPPG mana gitu ya. Misalkan tadi saya Rizka Wida merupakan penyelia halal di SPPG Bandung gitu ya misalnya. Itu harus ada yang menetapkan atau memutuskan bahwa Bapak Ibu memang terlibat sebagai penyelia halal. Nah, ini tugas penyelia halal. Yang pertama mengawasi proses produk halal di perusahaan, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan proses produk halal, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus mengawasi proses produk halal di perusahaan. Nah, mengawasinya di sini adalah mulai dari barang datang, gitu ya. Jadi barang ini datang dari supplier, misalnya ada supplier sayur-sayuran, supplier daging, gitu ya. Itu diawasi oleh penyedia halal. Kemudian nanti setelah sudah diperiksa sesuai dengan yang tertera di bahan-bahan atau misalnya menu Bapak Ibu sangat pengajuan sertifikat halal. Nah, kalau misalnya ada yang bahan yang di luar gitu ya, di luar dari list bahan yang diajukan dari sertifikat halal. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung mengajukan retur gitu ya, mengajukan penyampaian bahwa kita ini sudah punya sertifikat halal ya, jadi untuk bahan-bahan yang di luar ini tidak bisa kita terima lagi gitu. Jadi konsisten dia periksa oleh Bapak Ibu penyelia halal. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi misalnya pada saat produksi Bapak Ibu ini tiba-tiba ada kontaminasi gitu ya. Kita kan tidak tahu misalnya ada kontaminasi, ada hewan masuk ke dalam dapur gitu ya. Kemudian sehingga mencemari atau mengkontaminasi produk kita. Nah, tugas dari penyelia adalah menentukan tindakan perbaikannya seperti apa. Gitu. Apakah misalnya produk ini masih bisa diselamatkan atau tidak, atau misalnya ternyata tidak terkena kontaminasi gitu ya, bisa diperbaiki. Atau misalnya bagaimana cara mencegahnya apabila ada binatang yang nanti ke depannya gitu ya bisa ada masuk ke dalam dapur. Nah, ini adalah tugas-tugas dari Bapak Ibu penyelia halal. Itu bagaimana perbaikannya, bagaimana pencegahannya. Apakah misalnya dipasang seperti pest control, apakah dipasang seperti kawat-kawat sehingga mencegah ada binatang masuk ke dapur kita. Itu adalah tugas dari Bapak Ibu penyelia halal. Kemudian mengkoordinasikan PPH. Nah, seperti tadi misalnya di awal ada barang masuk, kemudian setelah itu kan diolah, misalnya dibersihkan dulu gitu ya. Dibersihkan dulu, kemudian diolah, kemudian nanti dikemas. Nah, ini dikoordinasikan seluruhnya oleh penyelia halal. Tuh. Selain diawasi juga dikoordinasi. Apakah misalnya sangat mengolahnya itu benar, apakah tidak mencampur apabila ada bahan non halal di situ tidak ada pencampuran bahan non halal di situ. Kemudian pengemasannya gitu ya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kriteria produk halal gitu? Apakah produknya menyerupai gitu ya misalnya ada menyerupai eh,
apa namanya bentuk-bentuk yang tidak halal gitu, yang tidak sesuai syariat gitu. Nah, itu dikoordinasikan oleh Bapak Ibu penyembelih halal sampai nanti pun didistribusikan. Apakah saat distribusi nanti ternyata produk kita dicampur dengan produk-produk non halal. Nah, itu juga harus dikoordinasikan dan diawasi oleh Bapak Ibu penyelia halal. Jadi tugas Bapak Ibu intinya adalah dari awal sampai nanti sampai ke konsumen itu diawasi seluruhnya oleh penyelia halal. Dan kemudian mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Jadi ketika auditor halal ini datang saat Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal, auditor halal ini datang memeriksa dokumen, memeriksa bahan, memeriksa menu gitu ya, memeriksa prosesnya seperti apa gitu. Nah, ini didampingi oleh penyelia halal. Ya, jadi penyelia halal yang menjelaskan. Jadi tidak yang menjelaskan kokinya atau yang menjelaskan bagian gudangnya. Yang menjelaskan itu penyelia halal. Itu yang mendampingi seluruhnya itu adalah penyelia halal. Dan kemudian di sini juga ada tugas penyelia halal khusus untuk self declare gitu ya, pernyataan halal pelaku usaha. Yang pertama sama mengawasi PPH, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan itu sama, kemudian mengkoordinasikan PPH. Perbedaannya hanya di sini, hanya di mendampingi pendamping PPH pada saat verifikasi dan validasi. Kalau tadi auditor, ini perbedaannya hanya saat pendamping PPH atau P3H itu datang saat verifikasi dan validasi. Hanya berbeda di orang yang melakukan audit. Nah, kemudian ini tanggung jawab penyelia halal. Yang pertama, menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi nanti mungkin di materi selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan sistem jaminan produk halal. Itu ada 5 kriteria, ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produknya dan apa evaluasinya seperti apa. Ini diterapkan oleh penyelia halal. Kemudian menyusun rencana PPH, menyusun rencana produksinya seperti apa. Gitu. Bagaimana rencana ke depannya seperti apa, rencana evaluasinya seperti apa, atau rencana-rencana perbaikannya seperti apa, atau ada misalnya rencana perubahan bahan. Nah, karena misalnya bahannya sudah habis atau bahannya sudah tidak produksi lagi. Nah, ini rencananya akan disusun oleh penyelia halal. Kemudian menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH. Jadi seperti tadi, misalnya ada risiko-risiko. Yang pertama, bahan dari supplier ini bisa saja berisiko dicampur dengan bahan non halal atau eh, saat distribusi ke konsumen, produk kita bisa saja dicampur dengan produk-produk non halal. Nah, ini risiko-risiko yang bisa muncul saat Bapak Ibu menjadi penyelia halal dan bagaimana mengendalikannya terutama. Nah, bagaimana Bapak Ibu ini mengendalikan risiko-risiko tersebut? Gitu, apakah dibuat surat pernyataan atau misalnya punya jam tersendiri untuk pengantaran atau punya alat distribusi sendiri untuk pengantaran ke konsumen. Nah, ini manajemen risikonya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Ini merupakan tugas tanggung jawab dari penyedia halal. Kemudian mengusulkan penggantian bahan. Nah, seperti tadi, misalnya ada bahan yang sudah tidak produksi. Tuh, misalnya gula gitu ya, ternyata gula merek A itu sudah tidak produksi lagi di Indonesia. Nah, bagaimana nih mengusulkan penggantian bahannya? Yang pertama pasti penyelia halal harus mencari pengganti yang sudah bersertifikat halal juga. Misalnya merek B gitu, merek B sudah bersertifikat halal. Kemudian ada merek C eh, sudah bersertifikat halal juga, tapi ternyata tidak cocok. Nah, ini diusulkan penggantian bahannya oleh penyelia halal. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, proses produk halal. Misalnya tadi ada saat kita memproduksi tiba-tiba ada kontaminasi gitu ya. Ada tercampur gitu dengan alkohol misalnya. Ada tercampur dengan alkohol. Nah, eh, bagaimana nanti penyelia halal ini mengusulkan penghentian? Apakah alkohol ini akan merusak dari kehalalan produk Bapak Ibu? Nah, ini diusulkan penghentiannya oleh penyelia halal. Kemudian membuat laporan pengawasan PPH. Jadi tadi dari awal sampai akhir sudah diawasi oleh penyelia halal, kemudian penyelia halal membuat laporan bahwa
Misalnya produk dalam proses produksinya berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya ada seperti tadi, ada kontaminasi, ada risiko-risiko, nah ini dibuat laporannya bagaimana, pengendaliannya bagaimana. Nah, ini masuk ke kaji ulang. Nanti dikaji ulang bagaimana pengendaliannya seperti apa. Bagaimana tadi ada kontaminasi tadi dibuat kaji ulangnya, bagaimana pengendaliannya seperti apa. Nah, kemudian menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal. Tadi jadi saat pengajuan sertifikat halal, auditor halal datang, disiapkan bahannya, eh, disiapkan sampel-sampel produknya, nanti akan di sampling mungkin oleh auditor yang saat datang ke lokasi usaha Bapak Ibu, ini disiapkan oleh penyelia halal, serta menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Jadi tidak ada yang eh, ditutupi, jadi semua bukti, semua keterangan itu secara benar, tidak ada yang terlewat, semuanya dilaporkan kepada auditor halal. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan pelaku usaha untuk yang self-declare ini sama. Yang pertama menerapkan sistem jaminan produk halal, kemudian penyiapan bahan dan proses produksi ketika pendamping atau P3H ini datang, kemudian sama menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar, jadi tidak ada yang terlewat, tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang lupa gitu ya misalnya ya kalau misalnya lupa bisa dilaporkan kembali. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, semuanya jelas, semuanya benar. Kemudian melakukan pembinaan CPH, melakukan pembinaan CPH ini kepada sekitar Bapak Ibu bahwa produk kita itu sudah halal dan untuk menjaga komitmen serta kehalalan produk di sekitar Bapak Ibu. Nah, ini kriteria sistem jaminan produk halal ada 5 kriteria. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan. Di sini dilihat bahannya, bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal, kemudian proses produk halalnya seperti apa, terpisah antara produk halal dan tidak halal. Misalnya Bapak Ibu ada menjual produk tidak halal gitu ya. Nah, itu dilihat pemisahannya seperti apa, kemudian produknya seperti apa, apakah namanya kita perhatikan apakah namanya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai syariat, apakah bentuk-bentuknya ini mengarah kepada produk yang tidak sesuai syariat, ini juga dilihat. Kemudian evaluasi tadi, jadi selama proses produksi Bapak Ibu bagaimana, apakah ada kendala, evaluasinya seperti apa apabila misalnya tadi ada kontaminasi, Bapak Ibu memberikan pengendaliannya seperti apa. Nah, ini, dibuat laporan pemantauan dan evaluasi. Kemudian kewajiban pelaku usaha saat mengajukan permohonan sertifikat halal yang pertama memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Saat mengajukan ini semua informasi disampaikan, baik saat penguploadan dokumen maupun saat auditor halal datang untuk mengaudit. Kemudian memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan antara produk halal dan tidak halal. Nah, ini ketika Bapak Ibu memiliki produk yang tidak halal, menjual produk yang tidak halal juga gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana pemisahannya, baik dari lokasinya, baik dari tempatnya maupun alatnya. Ini kita lihat bagaimana pemisahannya. Nah, kemudian kewajiban berikutnya adalah memiliki penyelia halal serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Di Bapak Ibu, apabila ternyata ada perubahan menu gitu ya, pasti kan kalau ada perubahan menu mungkin ada perubahan bahan di situ gitu. Misalnya ditambah rasa eh, sesuai dengan kekinian gitu ya, ditambahkan rasa matcha gitu ya, atau rasa keju apa gitu ya. Itu kan berarti penambahan bahan baru. Nah, itu dilaporkan perubahan komposisinya. Nah, kemudian pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib yang pertama mencantumkan label halal. Mencantumkan label halalnya juga dilihat lagi seperti apa kriteria pencantuman label halal. Jadi tidak tidak apa namanya tidak asal saja gitu ya mencantumkan label halal gitu. Tapi ada ketentuannya juga. Kemudian menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Nah, itu tadi meskipun sudah mendapatkan sertifikat halal, tetap dijaga kehalalannya,
sampai dari awal sampai akhir itu juga tetap harus dijaga. Kemudian sama tetap dilihat lagi pemisahan lokasi tempat dan alat antara produk halal dan tidak halal apabila memang Bapak Ibu menjual produk yang tidak halal. Kemudian melakukan pembaruan sertifikat halal apabila terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Misalnya Bapak Ibu tadi ada pengembangan menu atau misalnya alamatnya Bapak Ibu nih berubah gitu ya. Misalnya awalnya di Bandung, kemudian pindah ke Surabaya. Nah, itu kan berarti ada perubahan alamat, perubahan alur produksi. Nah, itu juga harus diperbaharui sertifikat halalnya serta melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal kepada BPJPH. Sudah diperbaharui, dilaporkan juga apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada produk Bapak Ibu. Nah, kemudian ini mungkin sekilas terkait dengan pelatihan penyelia halal. Untuk pelatihan penyelia halal bisa dilakukan oleh yang pertama BPJPH, kemudian oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi, atau misalnya oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk kategori, ini ada 3 kategori. Yang pertama 9 jam pelajaran, kedua 12 jam pelajaran. Ini tidak bisa ya Bapak Ibu untuk dilakukan uji kompetensi. Harus mengikuti yang 20 jam pelajaran. Itu baru bisa dilakukan ke tahap selanjutnya. Bisa dilakukan uji kompetensi. Kemudian di sini ada info terkait sertifikat halal. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah sertifikat halal yang berlaku di Indonesia. Nah, cara mengenalinya yang pertama ini dilihat ada logo Garudanya. Logo Garuda, kemudian ada 3 bahasa Bapak Ibu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. 3 bahasa. Nah, kemudian ada nomor sertifikatnya. Ini ID 17 digit. Biasanya 305 berapa gitu ya, sampai 17 digit. Dan ada ID-nya, ID gitu ya. Dan kemudian penetapan halal oleh MUI tanggal berapa. Dan di sini ada jenis produknya. Di sini saya ambil contoh penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, ini jenis produknya. Kemudian ada nanti nama produknya terlampir, misalnya penyediaan makanan dan minumannya apa. Nanti misalnya mie ayam atau misalnya seperti siomay. Nah, ini. Nanti itu ada di lampiran berikutnya. Kemudian ini nama pelaku usahanya apa. Nanti nama pelaku usahanya ini dicantumkan oleh Bapak Ibu saat melakukan pendaftaran. Itu. Nama pelaku usahanya apa dan alamatnya di mana. Misalnya jalan apa, nomor berapa, Provinsi Jawa Barat. Dan diterbitkan di Jakarta pada 5 Maret 2025. Hanya masa terbitnya saja. Tuh, tanggal terbitnya. Dan di TTE langsung oleh Kepala BPJPH. Saat ini oleh Babe Ahmad Haikal Hasan. Di TTE ya, jadi bukan tanda tangan basah. Gitu. Dan ini tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Ini Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya sertifikat halal tinggal di-download aja Bapak Ibu di akun Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak usah datang ke BPJPH untuk mengambil sertifikat gitu ya. Tinggal atau di MUI gitu ya untuk mengambil sertifikat atau di LPH-nya. Hanya di akun Bapak Ibu tinggal di-download saja. Nah, ini label halal yang berlaku di Indonesia. Ini ada 3 warna, ada warna ungu, warna putih. Warna ini ya warna listnya ini warna putih, kemudian warna hitam. Di sini ada tulisan Halal Indonesia dan ID tadi sesuai dengan sertifikat halal yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Di sini ini bisa potret seperti ini atau landscape. Nah, biasanya kalau yang kemasan kecil, dia landscape karena bisa lebih besar tulisannya. ID-nya juga lebih besar. Kalau misalnya nanti kan ID sekian-sekian ini tidak muat, bisa di luar dari frame-nya ini. Jangan lupa ini ada frame. Dan kemasan
warnanya ini nanti mengikuti dari warna dasarnya, warna ungu, putih, atau hitam. Dan ini bisa langsung diunduh di website akun Bapak Ibu. Nanti peraturannya atau regulasinya bisa dilihat di Keputusan Kepala BPJPH nomor 145 tahun 2000. Nah, ini deputi kami, deputi bidang pembinaan dan pengawasan. Jadi di bidang pembinaan ini kita membina penyedia halal. Ya, jadi segala bentuk kebijakan, segala bentuk pembinaan ini dilakukan oleh deputi bidang pembinaan. Serta kita di Direktorat Pengawasan dan juga mengawasi terkait dengan keberadaan penyelia halal. Apakah ada penyelia halal di usaha Bapak Ibu. Nah, untuk informasi-informasi terkait dengan regulasi bisa diupdate di sini di bpjph.halal.go.id. Ini bisa di nanti regulasi. Jadi menu regulasi ini nanti ada daftar peraturan-peraturan yang sudah terbit yang sudah saya sampaikan tadi bisa di-download di situ. Jadi menu regulasi. Atau misalnya mau lihat data LPH atau misalnya ada informasi lain gitu ya terkait BPJPH, ini bisa juga dilihat di bpjph.halal.go.id. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, bisa di ptsp.halal.go.id. Bapak Ibu membuat akun di sini, kemudian submit dokumennya di sini, trackingnya semua dokumennya di sini, ptsp.halal.go.id. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya untuk paparan materi pada pagi hari ini. Apabila nanti ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizkia telah memaparkan banyak hasil ya Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali ilmu yang didapat dari Ibu Rizkia hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya langsung masuk pada sesi Q&A, tanya jawab. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya melewati mikrofon. Sisanya nanti kolom chat akan saya baca setelah raise hand-nya selesai. Bapak Ibu silakan untuk raise hand 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada Ibu Litsa, Khalifah Hakim. Silakan Bu Litsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya dari SPPG Banyumas ya. Saya ingin menyatakan tadi kan ada di poin tugas penyelia halal itu pencegahan salah satunya adanya serangga atau masuk ke makanan ya Bu ya. Nah, kalau di SPP kami kan memakai insect killer ya. Nah, itu ada ketentuannya nggak Bu? Misalnya diletakkannya harus di mana atau berapa meter dari makanan matang atau seperti itu atau memang tidak ada ketentuan umum dan khususnya? Terima kasih. Hmm. Mau langsung Ibu Rizkia mau langsung jawab atau bagaimana Bu? Langsung jawab begitu. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Oh begitu. Oke. Baik. Siap. Selanjutnya ada Ibu Rindiani. Silakan Ibu Rindiani. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Rindy. Saya izin bertanya Bu terkait dengan tadi yang self declare ya Bu ya di PP nomor 146, di keputusan Mbak, BPJH maaf, nomor 1. suaranya tadi ada kurang jelas, Halo Bu, udah jelas? bergema gitu. Halo Bu, udah jelas? Oh ya, dah. Oke, oke. Oke Bu, perkenalkan saya Rindi. Saya izin bertanya Bu, tadi kan di yang materi self declare ya Bu, ya itu kan ada di keputusan BPJPH nomor 146 tahun 2025 Bu. Kalau misalkan produk kita masuk di yang self declare Bu, cuma kita memutuskan untuk mengikuti penyelia halal yang UMK reguler itu, apakah tetap diperbolehkan atau tidak Bu? Atau itu mandatory harus self declare gitu. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, baik selanjutnya akan mungkin satu lagi ya, nanti per 3 pertanyaan nanti dijawab. Sekarang ada Pak Kris, Bapak Kris. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Bu.
Mohon maaf, ini saya menggunakan dua alat karena jaringan di rumah nggak stabil ya. Jadi pertanyaan saya begini, di RW saya itu, UMKM itu sudah mulai diberikan penyuluhan tahun lalu 2025 mengenai sertifikat halal dan sudah terbit sertifikat halalnya. Tadi Ibu mengatakan bahwa pemilik UMKM itu harus memiliki sertifikat penyelia halal. Terus bagaimana tuh status pemilik UMKM yang proses halalnya sertifikat sudah terbit atau sertifikat dalam proses penerbitan? Itu pertama. Kedua, apakah penyelia halal itu harus minimal dimiliki oleh setiap UMKM yang mau berusaha? Karena bisa aja terjadi misalnya pada UMKM punya usaha, tapi penyelia halalnya bukan orang yang di UMKM itu, misalnya tetangganya. Itu apakah dibolehkan? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu Rizkia, tiga dulu mungkin ya, dari Baik, Ibu Liksa, Bu Rindiani, sama Pak Kris. Nanti selain itu, Ibu Eka dan sebagainya bisa kita lanjutkan setelah sesi tanya jawab ke pertama ini. Oke. baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Baik sekali. Yang pertama untuk Ibu Lisa. Jadi eh, tadi di SPPG ini sudah memiliki insect killer gitu ya untuk melakukan pencegahan itu sudah baik, Ibu sudah baik sekali, sudah ada tindakan pencegahan di situ, berarti kan sudah memitigasi risiko apabila ada kontaminasi dari serangga atau misalnya sudah mendeteksi apabila nanti ada deteksi serangga di situ sudah baik gitu ya, sudah ada eh, apa namanya kegiatan-kegiatan pencegahan di situ. Nah, kalau misalnya berapa ketinggiannya atau berapa jumlahnya itu memang tidak ada di aturan kami gitu ya. Tidak ada eh, regulasi yang harus sekian jumlahnya atau misalnya ketinggiannya sekian gitu. Di sini kita melakukan pencegahan bagaimana supaya tidak ada kontaminasi gitu. Nah, untuk kebutuhannya, jumlahnya itu dikembalikan kembali lagi kepada pelaku usaha. Apakah memang misalnya hanya satu ini sudah cukup untuk satu dapur, atau misalnya dua itu sudah cukup. Nah, kemudian kan itu juga berdasarkan lingkungannya. Nah, apakah memang lingkungannya ini memang banyak serangga? Sehingga kalau memang banyak serangga berarti kan harus lebih dari satu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke pelaku usaha. Di sini ditekankan bahwa kita sudah melakukan mitigasi risiko dan mengidentifikasi dari risiko atau kontaminasi apa saja yang bisa mengganggu kehalalan produk Bapak Ibu. Nah, seperti itu, Bu Lisa. Jadi sudah cukup itu insecure. Nah, kalau misalnya kebutuhannya itu dikembalikan lagi, apakah memang situasinya memang cukup banyak serangga atau misalnya sudah cukup dengan satu atau dua insecure. Kemudian Ibu Rindi tadi terkait dengan safety declare. Ini produk kita masuk nih ke 146 tahun 2025, tapi mau ke yang reguler saja gitu. Mungkin bisa lebih cepat atau misalnya tidak usah menunggu kuota, nah tidak menunggu fasilitasi gitu ya sehingga bisa lebih cepat. Bisa saja Bapak Ibu. Seperti tadi yang disampaikan, tidak hanya usaha mikro kecil, maksudnya usaha mikro kecil juga bisa gitu ya untuk reguler. Kemudian kan seluruh produk bisa masuk ke skema reguler. Dan skema reguler ini kan tidak usah menunggu kuota dari BPJPH gitu. Jadi bisa diajukan sepanjang tahun gitu. Jadi boleh Bu Rindi kita bisa self declare, bisa reguler. Kemudian Pak Kris untuk penyelia halal yang sudah terbit atau sudah proses itu saat verifikasi awal Pak. Jadi BPJPH ini sudah langsung melihat tadi persyaratan-persyaratan tadi. Pelaku usaha ini sudah punya penyelia halal atau belum? Gitu. Kalau belum punya penyelia halal, pasti BPJPH sudah langsung tolak. Tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Apalagi yang sudah terbit. Artinya bahwa saat pengajuan UMK-UMK ini pasti sudah punya penyelia halal.
Nah, apakah harus punya penyelia halal? Ya harus punya penyelia halal. Nah, misalnya penyelia halalnya tetangganya, gitu ya tetangganya. Nah, yang penting di sini adalah penyelia halalnya ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang tadi seperti sudah dijelaskan saat proses produksi. Jadi tidak harus berada di perusahaan itu gitu ya. Kan UMK hanya di rumah ya, biasanya di rumah. Tidak harus di rumah itu, bisa juga tetangga kita hire, kita apa namanya meng-hire ya, bukan. Jadi bekerja sama juga bisa gitu dengan tetangganya gitu. Tapi dengan komitmen bahwa tetangganya Pak Kris ini dia berkomitmen bahwa akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya penyelia saat proses produksi. Itu jadi seperti bekerja biasa saja gitu Pak. Nah, gitu. Dan misalnya sudah terbit ya, artinya saat pengajuan memang sudah punya penyedia halal. Seperti itu Pak Kris. Mungkin ada tanggapan atau misalnya ada yang perlu diperdalam lagi. Baik, terima kasih. Ketiga penanya sudah dijawab langsung sama Ibu Rizky ya. Langsung sekarang ke Ibu Eka ya. Ada Bu Eka nggak tadi ya di sini? Jadi sudah raise hand Bu Eka. Silakan Bu Eka, boleh dibuka kameranya. Halo, adakah Ibu Eka di sini? Ya, Ibu. Oke, silakan Ibu Eka untuk bertanya. Oke, untuk perkenalkan nama saya Kamus Diana. Tadi kan dijelaskan ya dari PP nomor 42 tahun 2024 kalau halal itu ada masa berlakunya selama 4 tahun. Seperti itu ya. Untuk di sini sendiri kita kan dipergunakan untuk SPPG. Apa benar nanti 4 tahun nanti kita berlanjut untuk perpanjangan halal, begitu Ibu? Sedangkan biasanya kalau aku kan udah biasa catering ya, catering PT itu halal itu tidak ada masa berlakunya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sementara Bu tidak ada lagi yang bertanya ini. Mungkin sambil nunggu di kolom chat. Tapi kalau Ibu mau berkenan bertanya dulu, menjawab dulu boleh Bu ya. Baik, terima kasih Bu Eka terkait dengan masa berlaku sertifikat halal. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu seluruhnya UMK menengah besar itu tidak ada masa berlakunya untuk sertifikat halal. Jadi mau ibu catering atau misalnya UMK itu dari Undang-Undang 6 Tahun 2023 itu tidak ada masa berlakunya. Tuh. Nah, yang 4 tahun itu nanti adalah pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal. Nah, tapi itu berbasis dengan risiko untuk UMK. Nanti dilakukan oleh BPJPH. Tapi masa berlaku dari sertifikat halal Bu Eka, itu yang UMK, itu masih tetap berlaku. Sepanjang tidak ada perubahan bahan maupun proses produksi. Seperti itu, Ibu Eka. Siap, Ibu. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang mau raise kan nggak Bapak Ibu? Sebelum saya bacakan yang di kolom chat ini. Oke, saya bacakan dulu aja Bu ya yang di kolom chat ya. Oke, tadi Bu Pak Kris sudah bertanya. Oke, ini izin bertanya Ibu Rizkia, apa poin penting dalam menjalankan tugas penyelia halal di dapur SPPG? Ibu Vita, Dwi Anjani. Silakan. Ya, baik Oke. Ibu Vita. Jadi poin penting tugas di SPPG. Jadi untuk tugas dan tanggung jawab itu semua sama Bapak Ibu. Tugas dan tanggung jawabnya diatur di PP 42 tahun 2024 seperti yang dijelaskan tadi, mengawasi proses produksinya, mengkoordinasikan ke seluruh baik supplier, karyawannya, kokinya, kemudian yang mengantar makanannya itu dikoordinasikan oleh penyedia halal. Tindakan perbaikannya seperti apa? Misalnya tadi di SPPG Bu Lisa tadi terkait dengan pengendalian serangga itu seperti apa? Nah itu
Kemudian saat pengajuan sertifikat halalnya mendampingi dari auditornya, kemudian penyusunan laporannya kalau ada misalnya tadi ada kontaminasi atau misalnya ada tadi ada kontaminasi najis atau ada serangga, nah itu laporannya seperti apa? Itu hampir sama semuanya di seluruh usaha baik UMK maupun SPPG. Nah, poin-poin pentingnya itu nanti disesuaikan. Misalnya kalau SPPG kan berarti ditekankan ke kokinya atau saat distribusinya atau saat supplier datang, gitu kan. Itu di SPPG. Kemudian tadi mencegah untuk tadi serangganya masuk atau misalnya mencegah dari kontaminasi-kontaminasi lain. Nah, kemudian pencegahan bahan yang tercampur dengan bahan non halal. Kita kan membeli daging, membeli ayam. Nah, ini rentan misalnya tercampur dengan maaf misalnya ada daging babi gitu ya di pasar. Nah, itu kan poin-poin penting yang harus diperhatikan untuk usaha seperti SPPG. Itu nanti beda lagi saat usaha kosmetik atau misalnya beda lagi terkait dengan usaha bakery gitu ya Iya, itu kan ada punya sup. bakery. Nah itu kalau misalnya seperti itu kan ternyata beda. Nah ini tugas dan tanggung jawabnya sama semuanya. Kita kembalikan lagi ke poin-poin titik-titik seperti bahan, prosesnya, pengendaliannya, dan pendistribusiannya. Seperti itu Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Rizkia. Ibu Vita, bagaimana Bu Vita? Sudah jelas jawabannya Bu? Oke, ya, belum ada kabar. Bapak, ini ada dari Ibu Lamida, namanya Ibu Mida. Ibu Mida bertanya, Ibu saya punya usaha minyak kayu putih sebagai penyelia. Oke, saya punya usaha minyak kayu putih. Sebagai penyelia halal, apa saja sih Bu yang harus saya pelajari dan ada masa berlakunya tidak? Baik. Untuk minyak kayu putih mungkin sama seperti tadi Ibu Lamida, seperti pernyataan yang Ibu Vita tadi, sama untuk tugas dan tanggung jawabnya sama. Nah kita lihat bahannya saat mengkoordinasikan saat bahan datang itu seperti apa. Kemudian saat pendistribusiannya seperti apa, proses produksinya seperti apa. Apakah saat memproduksi ternyata ada mencampur bahan-bahan non halal. Nah, seperti itu. Misalnya ada pencampuran alkohol gitu ya untuk pewangian atau seperti apa. Nah, itu juga diperhatikan alkoholnya berasal dari mana. Nah, itu kita lihat dari tugas tanggung jawab dan kriteria SCPH-nya. Nah, nanti mungkin untuk kriteria SCPH dipelajari di materi berikutnya. Kemudian ini masa berlakunya, maksudnya masa berlakunya sertifikat halal atau seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal untuk minyak kayu putih itu sama, tidak ada masa berlakunya selama tidak ada perubahan komposisi bahan maupun proses produksi. Seperti itu Ibu Lamida. Terima kasih Ibu Lamida. Ini ada Ibu Luluk yang raise hand nih. Silakan Ibu Luluk, boleh dibuka kameranya, dibuka Ya, mic-nya. terima kasih Bu. Oke. Iya Bu, suara saya, halo, suara saya masuk Bu. Oke, aman. Izin bertanya Ibu, untuk tadi bahan menu dan bahan, itu kan berarti kita bikin, misalkan menu telur nih Bu, terus nanti eh, telur kecap bahannya nanti apa aja, terus nanti mereknya apa saja gitu ya. Lalu kalau misalkan di tempat saya itu ada yang bikin tahu bakso, tapi adonan tahu bakso itu kami beli jadi. Lalu nanti ditulis di merek atau mereknya tuh gimana ya Bu? Atau apakah nama tempat penggilingan baksonya atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya baik Ibu Lulu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya betul, untuk menu dan bahan ini kita lihat dulu menunya apa, kemudian bahannya apa saja. Telur kecap gitu ya, telur kan sudah positif list ya, itu tidak perlu sertifikat halal. Mungkin di sini kecapnya, bumbu-bumbunya, nah itu kita lihat bahan-bahannya apa saja, punya sertifikat halal atau tidak. Kemudian tahu bakso, nah ini adonannya adonan jadi. Nah, kita lihat dulu adonan jadinya ini apakah pabrikan atau bukan.
Nah, kalau pabrikan itu harus ada sertifikat halalnya di situ. Kita lihat dulu sertifikat halalnya ada atau tidak. Kita minta ke suppliernya, Bapak ini untuk adonan ini ada nggak sertifikat halalnya? Biasanya kalau misalnya bentuknya sudah curah gitu ya, mereka tidak mencantumkan sertifikat halal. Nah, kita minta buktinya sertifikat halalnya di suppliernya gitu. Tidak dulu suppliernya punya atau tidak. Nah, misalnya tidak punya ya berarti kita alternatif lain gitu. Adonan apa misalnya kita dari merek lain gitu. Karena kita kan mau mengajukan sertifikat halal, jangan sampai ada bahan yang diragukan dia tidak punya sertifikat halal. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ibu Lulus sudah bisa dipahami ya Ibu ya. Oke. Sekarang ini ada Ibu, siapa ini? Ibu Rizky, silakan Ibu Rizky. Oke, Ibu Rizky mau bertanya, silakan. Ya, ini saya mau bertanya kalau produk SPPG kan biasanya ada buah ya, buah segar kayak gitu. Itu nanti untuk daftar bahan, penulisan daftar bahannya gimana, Bu? Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Bu Rizky, untuk buah segar itu nanti kan di 1360 ya, KMA 1360, itu buah segar itu kan masuk ke positive list, jadi tidak usah dicantumkan keterangan, dicantumkan sertifikat halalnya. Kecuali kalau misalnya buahnya sudah dikemas atau diolah gitu ya, itu baru harus punya sertifikat halalnya. Kalau misalnya buah segar itu tidak perlu. Nah, saat mencantumkan di dokumen atau di website itu langsung diketik saja misalnya apel segar atau misalnya jeruk segar atau misalnya melon ya seperti itu. Langsung saja disebutkan nama buahnya. Itu Bu Rizky. Hmm, Oke. Ya, baik Ibu Rizky, sudah terjawab Ibu? Oke. Berarti itu Ya. tetap di itu ya, Bu? Tetap di apa? Dimasukkan sebagai daftar produk. Iya, betul. Tetap dimasukkan semuanya. Oh iya, Karena terima nanti kasih. saat saat auditor datang ketika melihat ada bahan-bahan yang tidak dilaporkan saat pengajuan, nanti akan jadi pertanyaan ke penyelianya, ke usahanya. Kenapa ini apel misalnya tidak dilaporkan? Kenapa melonnya tidak dilaporkan? Itu nanti malah akan memperlama proses dari pengajuan ibu. Jadi semua bahan baku, semua buah yang segar maupun yang memang diolah itu semua dilaporkan saat pengajuan sehingga mempercepat proses verifikasi maupun saat proses audit oleh auditor. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Rizky ya pertanyaannya. Sekarang langsung aja Ibu ya, ada 3 lagi. Ibu Rosnawati, Ibu kalau misalnya ada bahan baku yang nggak ada logo halal, tindakan apa yang harus kita lakukan sedangkan bahan tersebut sudah kita pakai? Itu yang Ibu Rosnawati. Oke. Untuk Ibu Erdiana, semisal kita misalnya beli bahan baku ayam potong untuk kedai kita di pasar umum, gimana Bu cara menyebutkan halal bahannya? Oke, status mungkin ya Bu ya, status halal bahannya itu bagaimana? Lalu Putra Joko Wandiro, kalau misalnya di SPPG pakai tahu sama tempe, apakah harus punya sertifikat halal suppliernya? Kalau belum punya, bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya terkait dengan bahan baku. Ini rata-rata bahan baku yang ada di SPPG ya. Yang pertama, ada bahan baku tidak ada logo halal tapi sudah digunakan gitu ya. Nah, artinya saat pengajuan, ini kan kita dalam proses pengajuan. Nah, kita menggunakan bahan yang memang sudah bersertifikat halal. Kita cari bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal. Kenapa? Karena kita ingin menjamin bahwa produk kita ini halal. Tuh, jangan sampai karena sudah dipakai, sudah terbiasa, terus bahannya juga sudah ada di situ,
kita gunakan seterusnya saja, itu pasti akan tertolak oleh sistem kami, oleh auditor, karena tidak ada sertifikat halalnya. Kita cari alternatif pengganti dari bahan baku tersebut. Atau misalnya kita nggak tahu kalau memang sudah bersertifikat halal, contohnya tadi barang-barang curah. Nah, ini kita kan tidak ada biasanya di kemasannya itu karena berbentuknya bal gitu ya, eh, seperti bal-bal gitu ya curah. Nah, kita tanya ke suppliernya, ini sudah sertifikat halal atau belum? Biasanya di supplier itu punya sertifikat halalnya. Nah, itu tidak masalah kalau misalnya memang sudah punya sertifikat halalnya. Pertama, kita yakinkan dulu apakah memang bahan ini tidak punya sertifikat halalnya. Karena sekarang sudah banyak Bapak Ibu bahan-bahan baku itu sudah punya sertifikat halal. Apalagi perusahaan-perusahaan besar itu pasti sudah banyak yang punya sertifikat halal. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa diganti sekali, nah itu nanti ada uji lab gitu. Itu sudah masuk ke tahap yang lebih kritis lagi gitu. Biasanya kalau uji lab itu bahan-bahan kimia gitu. Nah, ini kan masih makanan ya, banyak alternatif-alternatif pengganti yang memang sudah bersertifikat halal. Pertama kita yakinkan dulu kalau memang tidak bisa ya kita ganti ke bahan alternatif berikutnya. Pasti kan tepung misalnya. Tepung terigu banyak mereknya dan komposisinya kurang lebih 90-95% itu sama komposisinya. Kemudian misalnya ada lagi mentega atau margarin itu kan sudah banyak. Dan sertifikat halal juga sudah banyak, sudah ribuan produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian di sini titik kritis berikutnya ayam potong sama Bapak Ibu kita di pasar atau di eh, rumah potong gitu tempat pemotongan kita tanya dulu ini sudah sertifikat halal atau belum gitu ayamnya ini kalau misalnya eh, tidak punya ya kita ganti karena kenapa untuk ayam ini menjadi titik kritis. Apabila dalam penyembelihan itu tidak sesuai dengan syariat, maka ayam ini menjadi bangkai, sapi ini menjadi bangkai. Bangkai itu tidak baik dan tidak sesuai syariat untuk masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Mungkin nanti tentang syariat itu bisa diperjelas di materi berikutnya terkait dengan syariat. Nah, makanya titik kritis ini jangan sampai kita abaikan karena ya sudah biasa gitu ya. Ini kita perlu usaha lebih, kita mencari tempat pemotongan atau penyembelihan yang memang sudah sertifikat halal. Karena itu pasti sudah sehat, sudah aman, sudah kita tidak mengkonsumsi bangkai ya ibaratnya kalau misalnya salah dalam penyembelihan. Nah, kemudian untuk tahu tempe dari supplier, apakah memang perlu kita mintakan sertifikat halal? Iya perlu, gitu kan? Karena itu sudah pengolahan, sudah bukan kedelai lagi, sudah ada pencampuran ragi, sudah dikemas, sudah ada pencampuran bahan-bahan lain. Itu kita mintakan juga ke suppliernya. Sudah punya atau belum sertifikat halalnya? Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Ada satu lagi pertanyaan Bu dari Ibu Vita ya. Bentar. Saya bacakan lagi. Oh iya, Ibu Vita Dwi Anjani. Berarti ini dua kali pertanyaannya tadi ya. Kalau ada kekurangan Bu bahan baku di dapur SPPG, misalnya ikan segar, sehingga mengharuskan kita untuk membeli tambahan di pasar. Bagaimana cara memastikan bahwa bahan baku itu halal dan memenuhi ketentuan halal? Baik, Ibu Vita. Kita kan kembalikan lagi ke bahan-bahannya tadi. Kalau misalnya ikan, itu kan termasuk dengan positive list gitu ya, ikan segar. Itu selama tidak ada penambahan, misalnya diawetkan, atau misalnya dikemas, atau misalnya ada penambahan tertentu, gitu ya, itu masih dikategorikan ikan segar. Maka tidak perlu dicantumkan sertifikat halal karena masuknya ke bahan segar. Jadi kalau misalnya sudah eh, ada pengawetan di situ, ada penambahan garam atau misalnya ada penambahan rasa atau diasap gitu ya, kan ada ikan asap gitu ya. Itu kan di pasar juga ada. Kita tanya dulu punya sertifikat halal atau tidak gitu. Apakah bahan-bahan ini atau tadi ikan tadi contohnya ya kan ikan tadi ini sudah bersertifikat halal atau tidak itu ditanya ke suppliernya. Seperti itu Bu kita untuk cara menelusuri dari kehalalan bahan tersebut. Bu Vita, bagaimana Bu Vita? Sudah
puas dengan responnya? Pasti Bu Vita ya, sudah jelas ya. Oke, sepertinya tidak ada di eh, apa tidak ada on cam apa-apa. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Masih ada waktu ini sampai 10.15. Nah, saya akan kasih waktu beberapa menit lagi untuk Q&A. Bapak Ibu, bagaimana? Oke, mungkin di sini ada yang masih off cam. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Oh, ini ada dari Bapak Rifat Ridho. Kalau produk yang kami pakai belum punya SH, tapi sudah punya PIRT, bagaimana ya Bu ya? Apakah tetap harus ada sertifikat halal? Rido, terima kasih pertanyaannya. Apakah produk yang sudah punya PWRT harus punya sertifikat halal? Jadi untuk dua sertifikat itu berbeda ya Bapak Ibu. Untuk PWRT itu kan di bawah Dinkes, itu terkait dengan kesehatannya. Nah ini untuk sertifikat halal ini terkait kehalalannya. Apakah mengandung bahan-bahan non halal seperti tadi ya, kemudian bagaimana kontaminasinya dengan najis. Nah, ini makanya kita perlu untuk sertifikat halal. Nah, kalau PRT mungkin itu di Dinas Kesehatan. Nah, ini Eh, eh, terkait dengan syariatnya, ini sertifikat halal yang kita gunakan di BPJPH. Ini terkait dengan komposisi bahannya, kemudian prosesnya, apakah misalkan dia sehat gitu ya di PYRT gitu ya dia bersih gitu tapi ternyata dijual berbarengan dengan daging non halal atau dijual berbarengan dengan minuman beralkohol. Nah, itu kan berarti tidak halal ya meskipun dia bersih gitu. Secara PYRT mungkin sesuai gitu. Tapi ternyata dia tidak memenuhi kriteria kehalalan. Nah, makanya diperlukan dua sertifikat. Selain PYRT juga perlu sertifikat halal. Seperti itu Pak Rito. Oke, ya, jadi tetap harus punya SH ya Bu ya, karena itu bukan di bawah dari Kementerian Agama ya. Nah, sekarang Betul, sudah beda aturannya seperti itu. betul. Oke, ya ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Di kolom chat tidak ada, di Zoom pun tidak ada. Oke, saya hitung sampai 5 nih Bapak Ibu. Silakan bagi yang mau bertanya. Oke, satu, oke, dua. Sudah agak hening ya Bu ya. Mungkin sudah paham tadi paparannya eh, Alhamdulillah. sudah tidak perlu penafsiran ulang. Tiga, ya empat, oke lima. Sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin dari Ibu Nabila, Ibu Rahma, Dwi Rahma, ini tidak ada ini ya, tidak ada ini ya, tidak ada fisiknya Ibu Dwi di Zoom ini. Ibu Dwi Rahma, Ibu Muhida, hmm, ada siapa lagi ini yang belum terlihat? Ibu Dinda Widya, Akmal, Pak Akmal. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak ada lagi yang bertanya. Sepertinya di kolom chat juga sudah selesai. Saya ingin minta closing statement-nya dari Ibu Rizkia, menutup mungkin motivasi eh, atau mungkin lebih ke arah nasihat para pencelia halal bagaimana ke depannya gitu, Pak Bu Rizkia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas keaktifannya, atas kesediaannya dalam memahami materi pagi hari ini. Eh, Memang ini baru materi pertama, jadi tetap dipertahankan semangatnya. Masih banyak materi yang lebih sulit, masih banyak materi yang lebih memusingkan mungkin dari materi pertama ini. Kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar terkait jaminan produk halal karena ini sangat cepat sekali proses penyelenggaraan jaminan produk halal ini. eh, Prosesnya sangat dinamis dan sangat cepat gitu ya. Mudah-mudahan pelatihan ini juga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, bisa sama-sama kita menjaga kehalalan baik Bapak Ibu dari SPPG maupun
dari UMK gitu. Sama-sama kita menjaga kehalalan juga dari produk-produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga dalam pengajuannya juga lancar, tidak Amin. terkendala apapun nanti saat pengajuan SPPG maupun saat pengajuan halal dari UMK, baik reguler atau self-declare itu lancar, aman, semua tidak ada kendala. Pelatihannya juga mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan salah kata atau dalam penyampaian ada kekurangan dalam penyampaian gitu. Kita ambil sama-sama positifnya. Kurang lebihnya mudah-mudahan kita sehat semua, Bapak Ibu, lancar dalam pelatihan maupun pengajuannya. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Mbak Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu warahmatullahi Rizkia. wabarakatuh. Oke.